Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Arif dan juga semua pendengar. Di sini saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Embedded System dengan tugas yaitu review jurnal yang berjudul Design of Embedded Real-Time Video Fire dengan AI Recognition System yang diterbitkan ataupun yang dibuat dari beberapa peneliti dari South China Normal University dari Guangzhou, China. Di mana di sini terdapat nama saya Anton Jaya Saputro dengan NRB 1121800011. Pada pemilihan judul tersebut, di sini ada hal yang melatar belakanginya, yaitu teknologi deteksi api pada saat ini masih menggunakan image processing yang teknologinya masih tradisional. Tradisional di sini dimaksudkan teknologi tersebut masih mempunyai kekurangan, yaitu slow response speed, low accuracy, high false alarm rate, ataupun kesalahan dalam deteksi citra api. Dan untuk latar belakang yang kedua yaitu kemampuan untuk teknologi yang ada saat ini ataupun teknologi yang diharapkan pada saat ini sebenarnya sudah ada dan kemampuan sensingnya sudah baik dan diperbaiki secara bertahap, tetapi masih membutuhkan resource yang mahal. Jadi untuk melengkapi ataupun bisa mencapai respon speed yang cepat, akurasi yang tinggi, dan juga ketepatan dalam membunyikan alarm ataupun pembunyian alarm itu membutuhkan resource teknologi ataupun kebutuhan alat yang membutuhkan biaya yang mahal. Sebagai solusinya, pada jurnal ini ditawarkan ataupun dijelaskan dengan merancang desain sistem dengan menggunakan FVDS Jetson Nano Embedded Development Board yang biayanya terjangkau dan mendukung sistem video Fire AI Recognition. Di jurnal ini, peneliti meningkatkan metode algoritma neural network dan mengimplementasikannya pada embedded platform. Di sini pada peneliti menggunakan metode Neural Network Model MobileNet SSD untuk deteksi model target dari api. Ketika menggunakan neural network pada MobileNet SSD, terdapat masalah pada struktur jaringannya, yaitu algoritmanya masih kurang baik untuk mendeteksi piksel yang kecil. Nah, di sini dijelaskan, di sini terdapat 6 maps pada algoritmanya, terdapat 6 maps di mana diseleksi dengan metode MobileNet SSD tadi untuk target deteksi di mana Confi 16 dan juga Confi 17, di mana Confi 16 mempunyai ukuran piksel 2x2 piksel dan juga Confi 17 menggunakan satu ataupun berukuran 1x1 piksel. Pada penelitian tersebut untuk ukuran di Confi 16 dan juga Confi 17 itu tidak digunakan ataupun tidak dimasukkan dalam deteksi fusion. Sedangkan pada Confi 15 dengan ukuran 3x3 piksel nantinya akan diffusion atau dirubah ukurannya menjadi 5x5 untuk kemudian di merge ke Confi 14 untuk kemudian diklasifikasikan dari hasil deteksi tersebut dan juga diregresikan. Begitu seterusnya ketika 15-14, ketika mendeteksi dengan pixel Confi 14, itu nanti akan diffusion ke Confi 13 dan seterusnya menggunakan upsamplingnya.
Untuk yang lebih detail, fitur dari proses penggabungan gambar tersebut tadi dimisalkan pada U, di mana U ini adalah hasil dari upsampling dari fitur mapX. Setelah menggabungkan U dan juga Y pada sistem, lalu menggabungkannya dengan 1x1 jalur dan mengurangi jumlah channel sebelum mengkonversi ke F-accent. Setelah batch normalization, data didistribusikan pada jarak yang sama dengan menggunakan ReLU atau Rectified Linear Unit untuk aktivasi fungsi demi mendapatkan hasilnya. Di sini terdapat gambar untuk desain sistemnya, di mana untuk capture-nya menggunakan 4 kamera yang nantinya mengaktifkan switch untuk kemudian dihubungkan pada modul embedded-nya, lalu selanjutnya dikomunikasikan ke cloud melalui model komunikasi TCP/IP untuk kemudian diproses dengan algoritma yang tadi pada monitoring center, entah itu dari PC ataupun dari aplikasi HP. Dan seterusnya di sini untuk flowchart dari sistemnya, di mana setelah modul identifikasi mendapatkan video streaming, selanjutnya menggunakan library OpenCV untuk mengkode ke RGB image dan resize foto ke ukuran 480x360 untuk meningkatkan kecepatan deteksi. Gambar diekstrak dan diidentifikasi dengan YCP-CR color color karakteristik untuk meningkatkan algoritma deteksi eksistensi api yang tercapture pada kamera. Jadi ketika sudah di-resize dengan ukuran 480x360 tersebut, diekstrak dan diidentifikasi color-nya untuk karakteristik color, untuk nantinya yang dideteksi itu benar-benar api atau tidak, atau hanya sekedar kuning ataupun hanya sekedar merah ataupun biru gitu. Jadi dicocokkan dengan database yang sudah ada. Ketika data dikirim ke modul remote monitoring, sistem berjalan secara kontinu. Jadi ketika sudah mendeteksi api, data ditransmisikan. Ketika tidak mendeteksi api, data juga ditransmisikan. Jadi terus untuk mengcapture image-nya. Jadi sistemnya berjalan terus. Dan pada proses untuk presisinya atau neural network-nya, di sini mean average precision MAP-nya dan time detection digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja model, di mana di sini terdapat prediksinya dan juga aktualnya, di mana MAP di sini mewakili kategori akurasi yang diperoleh dengan membagi average precision atau disingkat AP dari penjumlahan beberapa kategori berdasarkan jumlah kategori. Di sini kategorikan untuk prediksi dan juga aktual. Ketika prediksinya bernilai 1 dan juga aktualnya bernilai 1, maka bisa bernilai true positif. Ketika prediksi 0 dan juga nilai aktualnya 1 bernilai false negatif. Ketika prediksinya 0 dan juga ketika prediksinya 1 dan juga nilai aktualnya 0 bernilai false positif. Dan ketika nilai dari prediksinya 0 dan juga aktualnya 0, berarti dia bernilai true negatif. Selanjutnya dari proses yang sudah berjalan tadi, telah didapatkan hasil, di mana di sini ketika hasilnya itu ada 2 percobaan, di mana ketika menggunakan algoritma MobileNet SSD dari mean average prosesnya tadi mendapatkan keakurasian sebesar 67,7% yang didapatkan dengan rata-rata waktu responsnya sekitar 9 per millisecond.
Sedangkan ketika menggunakan algoritma MobileNet SSD yang sudah diimprove atau yang sudah ditingkatkan tadi, nilai MAP-nya bisa meningkat dari yang sebelumnya 67,7% meningkat menjadi 70,2%. Pada proses dengan improve MobileNet SSD ini, response time average-nya berada pada nilai 11 milisecond. Pada percobaan pada jurnal menggunakan 50.000 foto kebakaran sebagai dataset, yang mana foto tersebut diproses dengan resolusi 480 x 360 dengan sampel dari beragam ukuran dan juga skenario. Di sini bisa muncul di mana sebelum optimasi dapat diketahui sebelum optimasi terdapat titik api yang biasanya titik api ketika apinya besar tapi masih terdapat titik api yang terpisah, itu nanti juga berimplikasi bisa menyebabkan kebakaran lagi. Ketika belum optimasi, untuk gambar api yang kecil itu masih belum terdeteksi. Tetapi ketika sudah dioptimasi untuk algoritma MobileNet SSD-nya, titik api yang kecil bisa terdeteksi. Jadi terbukti dengan algoritma MobileNet SSD yang sudah diimprove berhasil untuk meningkatkan keakurasian dan juga dapat diperoleh dengan hasil yang baik dan sesuai dengan harapan. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.